ada 5 berkat yang indah yang Tuhan kasih kepada kita. Katakan amin. Amin. Mau dengar? Mau. Jadi 5 berkat apa saja yang Tuhan kasih untuk kita, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Selain kita diberkati dengan sandang, pangan, papan, sudah makan semua kan? Sudah. Semua kenyang, Kalau Pak. belum, nanti makan. Mudah-mudahan tuan rumah menyediakan makanan. Kalau enggak, makan di rumah masing-masing, ya. Dibungkus Oke, dulu, Pak. kita baca dari Petrus 1 Petrus 1, ya, 1 Petrus 1. Buka Alkitab kita 1 Petrus 1, ya, dari ayat 3 sampai 12, ya. Di situ Tuhan memberi berkat kepada umatnya, ya. Yang saya gali ada 5 berkat yang Tuhan kasih untuk kita, ya. Yang pertama, coba kita baca di ayat 3. Ayat 1. Ya, bersama-sama yang HP-nya Android atau saudara yang bawa Alkitab boleh dibaca ayat 3. 1 dan 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Nah, di sini dulu. Jadi dikatakan di situ telah melahirkan kita kembali. Nah, coba melahirkan kita kembali. Coba Pak Endi sudah besar, sudah berjenggot, sudah berkumis, ya. Bagaimana bisa dilahirkan kembali? Masuk ke perut ibunya Pak Endi? Kan nggak bisa kan? Ya. Tapi Tuhan ngomong, Tuhan akan melahirkan kita kembali. Jadi lahir apa? Lahir dari mana, ya? Artinya apa? Lahir baru. Katakan lahir baru. Lahir baru. Lahir baru itu saudara yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, atau saudara Kristen, atau saudara sudah lama jadi Kristen, tapi saudara tidak mengalami kasih Kristus. Enggak, siapa sih Yesus itu? Untuk apa sih kita ikut Yesus? Untuk apa sih, ya? Ikut Yesus, ngapain sih ke gereja, ya? Itu namanya orang Kristen yang belum lahir lagi, yang belum dilahirkan kembali. Tapi kalau orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, ya, yaitu lahir pertobatan, yang dibaptis, dosa-dosa yang lama dikuburkan dan hidup baru bersama Tuhan Yesus, sehingga hatinya penuh, hatinya Tuhan, penuh kasih. Katakan penuh kasih. Ya, ingin ketemu Tuhan, ingin beribadah pada Tuhan, ingin memuji Tuhan. Itulah yang dinamakan berkat lahir baru. Katakan amin. Amin. Ya, kita itu nyaman dekat sama Tuhan, ada kerinduan dekat sama Tuhan. Seperti istri yang selalu rindu dengan suaminya, seperti suami yang selalu rindu dengan istrinya, betul ya? Seperti anak yang selalu rindu dengan Mamanya. mamanya atau bapaknya? Mamanya. Orang tuanya. Jelas ya? Orang tuanya, kan begitu. Nah, ini yang pertama adalah berkat lahir baru. Katakan berkat lahir baru. Berkat lahir baru. Rindukanlah saudara lahir baru. Rindukanlah saudara itu, saudara ada kasih yang mula-mula, ya. Kasih untuk mencintai Tuhan. Yang kedua, kita baca di ayat yang 3 yang B-nya, ya. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tuh. Ya, hidup yang penuh. Iya, bukan hidup penuh kepalsuan, bukan. Ya. Tapi hidup penuh pengharapan. Tuhan itu memberikan pengharapan yang pasti. Kalau engkau berdoa, Tuhan menjawab. Kalau engkau mengetuk pintu, Tuhan membuka pintu. Kalau engkau berseru, Tuhan menjawab. Begitu loh. Ya, kalau engkau bertobat, Tuhan pulihkan. Kalau engkau minta ampun, Tuhan ampuni. Itu namanya pengharapan yang pasti. Katakan amin. Amin. Jadi mintalah sama Tuhan, berharaplah sama Tuhan. Setuju? Setuju. Ya, karena kalau kita berharap sama suami aja meleset, betul ya? Berharap sama istri meleset, kadang-kadang kita. Tetapi berharap sama Tuhan tidak ada yang meleset. Amin. Karena Tuhan itu ya dan amin, kepastian.
Ya, ayolah. Yang belum sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, sungguh-sungguhlah berharap sama Tuhan. Ya, engkau tidak tidak diberikan janji palsu, tetapi ada kepastian yang Tuhan jamin bahwa engkau diberikan kehidupan yang kekal. Carilah dahulu kerajaan Allah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Apa saudara? Haleluya, amin. Gitu kan? Kalau sedangkan kita berharap sama bos kita aja, hari Sabtu gajian, aku melihat Pak Kevin kadang sampai malam nunggu ditransfer, belum ditransfer nunggu di depan ATM. Pernah ketemu aku sama Pak Kevin, ya, berharap sama bos aja, ya, itu walaupun ada janji, ya, pasti walaupun meleset ada juga berkatnya, kan gitu kan? Apalagi sama Tuhan. Jadi nggak sia-sia kalau berharap sama Tuhan. Jadi mumpung engkau sehat, mumpung engkau punya Tuhan Yesus, mumpung engkau masih bernapas, berharaplah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai engkau kecewa, menyesal setelah di kuburan. Duh, kenapa ya? Tuhan, ya, kenapa semua hartaku di sini? Ya waktu kamu di dunia kamu nggak minta, katanya. Makanya kusimpan di sini, saudara. Rugi kan, saudara? Oleh sebab itu mari, ya, berharaplah, berserulah pada Tuhan. Yang ketiga, berkat yang ketiga, ya kita baca ayat 5. Ayat 5. Atau 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Berkat yang ketiga adalah berkat iman. Katakan iman. Iman. Ya. Kalau engkau punya iman, engkau punya kekuatan. Kalau engkau punya mimpi, oh ya, seperti Pak Hendy kan, aku harus punya mimpi, rumahku harus kubesarkan, maka rumah ini jadi besar, keramiknya jadi bagus, besar, kan begitu kan? Kenapa? Mimpi, iman, amin saudara? Ya, engkau menabung, engkau kerja keras, engkau berpuasa, ya, akhirnya engkau mendapatkannya. Haleluya, amin. Ya, milikilah iman, ya, iman kepada Yesus yang tidak mengecewakan. Dan iman yang engkau rindukan, apa yang engkau rindukan di masa hidupmu ini? Menyenangkan Tuhan? Pasti. Amin. Karena setiap orang yang memiliki iman pasti diberi kekuatan. Karena orang yang memiliki iman itu ada semangat. Orang yang mau mati nggak jadi mati. Kenapa? Karena dia punya iman. Tuhan, tambahkan aku umurku Tuhan. Tambahkan lagi Tuhan. Sehingga dia tidak jadi mati karena diberikan kesehatan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, iman ini penting, saudara. Ya. Orang yang punya iman sebesar biji sesawi aja, di gunung bisa dipindahkan. Bukan gunung besar itu diangkat. Artinya apa, saudara? Segala masalah-masalahmu, engkau bisa lewatin, walaupun hujan deras, engkau bisa lewatin. Itulah iman. Tapi orang yang nggak punya iman, aduh, baru hujan rintik-rintik. Enaklah, angkat selimut, ya, tutup selimut, ya. Yang lainnya pada pulang, bawa duit kerja, saudara masih tutup selimut. Nah, ini saudara, ini nggak punya iman, saudara. Ayo, yang keempat, ya, yang pertama tadi berkat lahir baru, yang kedua itu berkat pengharapan yang pasti. Yang ketiga berkat iman yang diberikan apa? Kekuatan iman yang melahirkan kekuatan. Ya. Yang keempat, saudara, berkat apa yang keempat? Kita baca ayat 11. 11 kita baca 1, 2, 3. Dan ketika meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nah, berkat apa ini yang keempat? Yaitu berkat Roh Kudus. Apa saudara? Berkat Roh Kudus. Iya, berkat Roh Kudus.
tanpa Roh Kudus. Nah ini saudara tahu ya. Tanpa Roh Kudus kita nggak kuat, kita lemah, kita letih, lesu, letoy kata orang. Ya, oleh sebab itu rindukan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Ya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, apa saudara? Sama-sama. Tuhan Yesus baik. Amin. Kenapa engkau bisa berkata apapun? Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku di PHK. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tapi ketika engkau punya Roh Kudus, engkau diberikan Roh Kudus, engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau diberikan kekuatan. Katakan kekuatan. Semangat, katakan semangat. Gairah, katakan gairah. Iya. Ya, gairah untuk mencapai yang saudara inginkan. Gairah untuk mengangkat gunung itu tadi, mengangkat beban itu tadi. Ya, haleluya. Dulu saya kan bilang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya, kata-kata bapak ibu guru saya itu ya. Tetapi saudara, engkau bisa berkata, "Hei gunung, beranjaklah." Wow, engkau tidak bisa jinjing dan pikul lagi. Dengan perkataanmu, ya engkau bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang sakit jadi sembuh, yang lumpuh jadi berjalan, yang buta jadi melihat. Haleluya. Nah itu saudara, ya. Kenapa? Karena Roh Kudus. Bukan kamu yang hebat, tapi karena ada Roh Kudus di dalam hatimu. Katakan amin. Amin. Roh Kudus di dalam mulutmu. Itu yang paling penting. Ya. Yang terakhir, ya. Berkat yang kelima, yang terakhir. Kita baca di ayat 12, sama-sama kita baca ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, luar biasa. Berkat yang kelima ini, Bapak siapa mana? Pak Arbet. Pak Arbet diberikan kesempatan untuk melayani. Ya, Ibu Guago diberikan kesempatan untuk melayani. Pak Kevin diberikan kesempatan untuk melayani. Ibu Raida diberikan kesempatan untuk melayani. Kita semuanya diberikan kesempatan untuk melayani. Yang WL tadi diberikan kesempatan untuk melayani. Wow, katakan wow. Wow. Ya, kita melayani itu keren, saudara. Katakan melayani itu keren. Amin, saudara. Ya, indah melayani, saudara. Ya. Memberi itu indah, katakan memberi itu indah. Memberi itu indah. Melayani itu banyak, ya. Banyak cara untuk melayani Tuhan, ya. Menyambut tamu, membersihkan, ya. Senyum aja, memberi senyum. Senyum kepada orang itu sudah melayani. Daripada marah-marah aja kerjaannya. Ya, wajah, dilihat wajahmu aja nggak enak. Ya. Tetapi kalau wajahmu tersenyum, orang senang. Amin, saudara. Amin. Ya, ayo kita melayani Tuhan. Ya, banyak sekali melayani Tuhan. Hartamu, tenagamu, ilmumu, senyummu, wah itu udah diberikan. Kenapa? Ketika kita di kuburan nggak bisa lagi melayani. Selagi hidup inilah, hidup ini adalah kesempatan. Sama-sama yuk kita tutup. Melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi Oh Tuhan, sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakai kami semua Tuhan. Melayanimu adalah kesempatan. Kami masih kuat. Haleluya. Dengan
Terima kasih buat berkat-Mu yang Kau percayakan kepada kami, yaitu kelahiran baru sebagai pertobatan kepada Engkau, untuk rindu kepada Engkau, cinta mula-mula, cinta kasih kepada Engkau. Terima kasih buat pengharapan yang kami selalu diberikan pengharapan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami memiliki iman melahirkan kekuatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada hati kami, hidup kami, keluarga kami, sehingga mengubah kami untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kami diberikan kesempatan untuk melayani apapun bagian kami ya Tuhan. Kami bahagia, kami senang, kami sukacita. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, itu semua.